Bersama di Titian Ilahi untuk episode 1097. Dengan tema kita untuk sore hari ini pendengar, nilai-nilai sosial dalam ibadah mahdah. Tentunya Anda juga boleh mengajukan pertanyaan pendengar dan berinteraksi bersama dengan narasumber kami lewat line telepon 082133339440 bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Suhufi MAG, anggota Komisi Hubungan Antar Umat Beragama MUI Sulawesi Selatan. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang Irsan nantikan dari Anda lewat line telepon, atau mungkin Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda lewat pesan singkat WhatsApp di 0821 3333 9440. Masih menanti partisipasi dari narasumber kami sepertinya. Oh, sudah berpartisipasi? Ya. Sudah berpartisipasi bersama dengan kami Bapak Dr. Muhammad Sufi MAG. Beliau adalah anggota Komisi Hubungan Antar Umat Beragama MUI Sulawesi Selatan. Saya coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Iya. Terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Suhufi MAG sudah sempat hadir di sore hari ini. Pak Ustaz, sebelum kita melanjut perjumpaan kita di Titian Ilahi episode 1097, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-77 yang dibacakan oleh Dr. Anda Haja Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا أحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kembali lagi bersama Ersan Lipit dan tentunya narasumber kami Bapak Dr. Muhammad Suhufi MAG. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Iya, ini menarik tema kita untuk sore hari ini Pak Ustaz di Titian Ilahi episode 1097. Nilai-nilai sosial dalam ibadah mahda. Nah, seperti kita tahu bahwa ibadah mahda sendiri, Irsan tadi sudah sempat mengulik, ternyata suatu bentuk ibadah yang sudah ditentukan syarat dan juga rukunnya. Jadi seperti kayak sholat, berpuasa, haji begitu. Tapi menariknya karena ternyata ada nilai-nilai sosial di dalamnya. Mungkin ini bisa dijelaskan lebih jauh lagi nih Pak Ustaz. Saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Suhufi MAG Tabe. Saya persilakan. Memiliki salah satu semua umat manusia yang beragama Islam ketika beribadah itu statusnya sama. Cara salatnya umat Islam yang ada di Indonesia itu sama persis dengan cara salat umat Islam yang ada di Arab Saudi, cara salat umat Islam yang ada di Amerika, cara salat umat Islam yang ada di benua Afrika. Sehingga karena ini caranya sama, maka inilah yang termasuk ke dalam kategori klasifikasi ibadah mahdah. Yang kedua, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah ini ibadah yang tidak ditentukan, jadi dia boleh terjadi perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, kalau dia terjadi perbedaan, maka ini harus dilihat apakah dia ibadah mahdah atau ghairu mahdah. Kalau baik ghairu mahdah, maka itu sah-sah saja kita berbeda. Contoh, jual beli zaman Rasulullah itu berbeda dengan jual beli yang ada di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena jual beli di zaman Rasulullah tentu terikat oleh kondisi keadaan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup. Nah, jual beli di zaman sekarang ini kan kita biasa tidak melakukan transaksi jual beli, tidak ada, tidak pernah lihat uangnya, pakai kartu semua. Dulu di zaman Rasulullah belum ada kartu kartu kredit, belum ada kartu debit. Tetapi uang itu diukur dengan nilai. Nilai ada emas, perak. Setelah itu proses muamalah itu ibadah ghairu mahdahnya itu berubah menjadi mata uang. Mata uang itu nilai yang disepakati. Sekarang nilai yang disepakati itu tidak berbenda lagi. Nah, itu boleh terjadi perubahan. Nah, sekarang ibadah mahdah ini
oleh Rasulullah dijelaskan patronnya. Sebagai contohnya ibadah salat. Salat itu tidak boleh kita berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau duhur 4 rakaat dari zaman Rasulullah, maka tetap 4 rakaat zaman sekarang, walaupun sudah kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Nah, karena ini ibadah mahda tidak boleh berubah. Rupanya ada penemuan ulama-ulama kita sekarang bahwa ibadah mahda yang diperintahkan itu bukan hanya sekedar dilaksanakan sesuai dengan tata caranya, tetapi lebih daripada itu banyak dalil-dalil agama yang menunjukkan bahwa ada efek yang akan timbul kalau ibadah itu dilakukan dengan baik. Itulah sampai Al-Quran menyebutkan kan bahwa sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Saya agak tertarik ketika Al-Quran menyebut bahwa salah satu tujuan tertinggi dari nilai ibadah salat itu adalah kemampuan yang melakukan salat itu untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi salatnya tidak berdiri sendiri. Jadi kalau ada yang salat terus keji dan mungkarnya jalan, maka menurut ayat itu tentu tidak melaksanakan salat. Nah, puasa sebagai ibadah mahdah tidak boleh membuat improvisasi, tidak boleh membuat tambahan-tambahan dalam puasa. Tetapi yang menarik itu dalam banyak dalil, puasa itu kan tujuan utamanya adalah supaya muncul kepekaan. Kepekaan itulah yang misalnya munculnya rasa empati kepada fakir miskin. Sehingga di banyak hadis disebutkan untuk mengukur sukses tidaknya orang yang berpuasa itu lihat ketika dia selesai puasa, apa dia sudah menimbulkan empati. Nah, kalau tidak muncul empati, maka nilai-nilai puasa itu tidak hidup. Yang menarik lagi misalnya haji. Haji itu ibadah mahdah yang sudah ditetapkan. Tetapi cita-cita tertingginya adalah mabrur. Ukurannya disebutkan di hadis. Itu mabrurnya jangan diukur ketika di tanah air. Karena kalau di tanah air, rajin ke masjid untuk salat itu biasa. Karena situasinya memang mendorong kita untuk banyak beribadah. Tetapi ukuran mabrur itu nanti sepulang ke tanah air. Jadi bukan hanya songkok hajinya berubah, tetapi ukuran mabrurnya itu lihat. Apa ada perubahan perilaku, perubahan tingkah laku pada seorang yang sebelumnya berhaji dan setelah berhaji. Maka ukuran keduniaan mabrur itu lihat perubahan-perubahan itu. Saya justru tertarik misalnya agama ini, Islam itu selalu mendorong ibadah mahdah, tetapi pada cita-cita terakhir dari ibadah mahdah itu justru masuknya ke aspek-aspek sosial. Jadi salat mencegah perbuatan keji dan mungkar, puasa kepekaan, haji mabrur. Mabrur itu setelah pulang ke tanah air, dan salah satu indikator utamanya lihat pola dan tingkah lakunya. Bahkan dalam tataran tertentu, ibadah-ibadah mahdah itu bisa berubah dari ukuran aslinya ke ukuran-ukuran dalam bentuk kemudahan. Misalnya, kita di dunia ini melakukan perjalanan karena pekerjaan yang halal, pekerjaan keduniaan. Maka oleh ulama-ulama fikih membolehkan kita menjamak salat itu kan. Ukuran mahdanya tadi itu waktu salat asar dilaksanakan di waktu asar, salat duhur di waktu duhur. Tetapi karena alasan-alasan sosial kemasyarakatan, maka salat asar dan duhur itu boleh digabung. Berarti ini agama yang bukan agama antisosial, ini agama yang paham betul bahwa ada nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang perlu dipertimbangkan. Bahkan bukan hanya di jamak, salat yang tadinya 4 rakaat bisa dikosar menjadi 2 rakaat. Salat duhur bisa 2 rakaat, asar 2 rakaat. Asal jangan subuh dikosar. Kalau subuh dikosar itu tinggal 1 rakaat itu. Ya, jadi itu pengantar kita. Jadi saya bisa memahami
ulama-ulama dulu itu juga sudah menangkap bahwa di setiap ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh agama selalu ada muatan-muatan sosial kemasyarakatan. Makanya tidak masuk akal kalau ada orang yang menganggap dirinya beragama hanya rajinnya di sholat, hanya rajinnya di puasa, sementara ke tetangga akhlaknya tidak baik. Di kantor dia akhlaknya tidak disiplin, dalam pekerjaan tidak berkinerja dengan baik. Nah, justru ukuran-ukuran ibadah mahda itu ada pada ukuran-ukuran yang seperti ini. Saya kira itu pengantar utamanya, dan ini kita akan kembangkan pada dalam diskusi-diskusi. Silakan Pak Isra. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah menjelaskan sangat lengkap ya di penjelasannya. Ada pendengar kami yang bertanya via WhatsApp nih Pak Ustadz. Ada Zidan di Kabupaten Pinrang. Saya mau tanyakan bagaimana hukumnya orang yang sholat setelah mengucapkan salam, ada yang mengusap mukanya dan ada yang tidak mengusap. Mohon penjelasannya Pak Ustadz Tabe. Oh iya, ini larinya ke masalah fikih. Fikih, iya. Iya. Jadi pertama, untuk menjawab itu kita dulu ke pengertian salat. Salat itu al-iftitahu bit takbiratil ihram wal ihtitamu bit taslim. Salat itu dimulai pada saat takbiratul ihram dan terakhirnya salat adalah salam. Ulama menegaskan salam yang dimaksud adalah salam yang pertama, salam yang itu menghadap ke kanan. Kenapa harus menghadap kanan? Karena kalau ibadah itu rumusnya untuk mengakhiri ibadah dilakukan pelanggarannya. Tadi waktu kita salat takbiratul ihram tidak boleh balik kiri kanan, maka untuk mengakhiri salat balik kiri kanan. Waktu puasa tidak boleh makan, maka untuk mengakhiri puasa kita makan. Waktu berpakaian ihram, kita tidak boleh mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh, tapi untuk mengakhiri ihram itu kita dianjurkan memotong rambut. Jadi selesai salat setelah salam. Perbuatan setelah salam itu tidak termasuk dalam salat. Tidak termasuk dalam salat. Nah, ini membasuh muka itu kan dilakukan setelah salam. Betul. Setelah salam. Jadi permasalahannya dia tidak include masuk ke dalam mengganggu ibadah salat. Orang mau membasuh muka kah, orang mau langsung menggaruk-garuk, kan sudah selesai salatnya. Dan mengapa ada ulama yang mengajarkan membasuh muka? Karena ada hadis Rasulullah yang menyebutkan Nabi itu setiap selesai berdoa, maka yang pertama dilakukan Rasulullah adalah membasuh mukanya dengan kedua telapak tangannya. Nah, sehingga kalau dianggap bahwa salat itu adalah bahagian dari berdoa, maka wajar jika umat Islam setelah selesai salam langsung membasuhkan telapak tangannya ke mukanya. Jadi itu makanya membasuh muka itu tidak masuk rukun salat. Selesai rukun salat setelah salam yang terakhir. Saya kira itu, Pak. Iya, saya rasa cukup jelas jawabannya ya buat Pak Zidan yang ada di Pinrang. Nah, Pak Ustaz, nilai-nilai sosial dalam ibadah mahda. Nah, ini adalah ibadah-ibadah yang memang tidak berubah aturannya sejak dulu dan ternyata memang ada nilai-nilai sosial di dalamnya. Tapi sebelum Irsan bertanya, ini ada telepon sedang berdering, Pak Ustaz, saya coba angkat terlebih dahulu telepon. Silakan. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Abdullah Sewang di situ. Oh, silahkan pertanyaannya Pak Abdullah Sewang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Pertanyaan saya ini mungkin di luar tema. Iya. Apakah itu hakikat wajib? Sunnah. Akikah ya Pak Sewang ya? Hakikah. Iya. Karena ada orang mengatakan tidak hakikah yang aku tidak ada waktu. Oh iya. Ya, ada juga mengatakan hakikah. Iya. Yang mana karena bagaimana tidak ada waktu uang
Oke. Jadi saya minta penjelasannya Ustaz ini, Pak. Oke, Pak Sewang. Wajib apa? Iya. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustaz agak sedikit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. agak sedikit bergeser, tapi mungkin agak ada sedikit persinggungan juga. Tidak pas di ibadah Mahdah, tapi ini adalah akikah. Ini akikah juga kaya dengan nilai-nilai sosial kalau digabungkan dalam adat yang ada di Sulawesi Selatan nih Pak Ustaz. Tapi apakah memang akikah ini diwajibkan atau bagaimana sebenarnya hukumnya? Ya, jadi yang pertama dari aspek sejarahnya akikah itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita mau tarik dalam cara menyimpulkan hukum, mayoritas ulama menyebut hukum akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Iya. Sunnah muakkad itu di bawahnya wajib, tapi di atasnya sunnah biasa. Artinya Rasulullah biasanya kalau ulama menyebut sunnah muakkad itu Rasulullah melakukannya dan berkali-kali Rasulullah melakukannya, hanya saja tidak ada qarina yang menunjukkan bahwa itu menjadi kewajiban. Iya. Jadi karena biasanya kalau ada salat-salat yang Rasulullah selalu lakukan, tapi salat itu dilakukan di rumah, maka biasanya ulama hanya menyebutkan itu sunat. Tapi kalau Rasulullah selalu melakukan, tapi Rasulullah ketika melakukan itu memberi keterangan ini bukan kewajiban atau Rasulullah melakukan di rumah, maka sunnah itu diriwayatkan berkali-kali Rasulullah melakukan, maka sunnahnya diangkat menjadi sunnah muakkadah. Nah, akikah ini dalam hukum dalam fikih Islam adalah hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat diutamakan. Iya. Diutamakan pun itu memiliki syarat-syarat jika muslim mampu melaksanakannya, maka dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya. Nah, ini sebenarnya memang perlu tadi Pak Ustadz bertanya tentang ini memang akikah sudah dibungkus menjadi tradisi. Iya, betul. Jadi ya karena memang ini cara beragama orang-orang tua dulu kita itu agama diangkat menjadi sebuah tradisi. Mengapa? Karena ikatan agama itu lebih mudah ditaati kalau diintegrasikan menjadi sebuah budaya. Oh iya. Menjadi sebuah budaya. Jadi kelihatannya memang ini menjadi budaya kita, menjadi budaya. Tapi hanya saja masih perlu dipisahkan yang mana syariatnya dan mana budayanya. Nah, betul. Iya. Biasanya sampai di masyarakat bercampur itu. Betul sekali Pak Ustaz. Didahulukan yang budayanya dibanding dengan syariatnya. Betul, iya. Iya, saya kira itu. Oke, saya rasa cukup jelas ya Pak Sewang. Ini adalah sunnah muakkadah. Jadi di bawahnya wajib, tapi di atasnya sunnah. Jadi sunnah yang sangat disarankan untuk dilaksanakan jika mampu. Nah Pak Ustaz, tapi saya menarik ini sebelum tentang akikah tadi, apakah dia termasuk dalam golongan ibadah mahdah atau mungkin gairu mahdah nih Pak Ustaz? Iya. Nah, ini menyangkut dalam ibadah gairu mahdah, pelaksanaannya itu. Iya. Karena disyariatkan, maka dia mahdanya itu dalam bentuk yang wajib dipotong. Itu dijelaskan oleh Rasulullah untuk laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan itu seekor kambing. Dipotongnya kalau mengikuti sunnah Rasulullah itu di hari ke-7 dari kelahiran bayi itu. Dan ulama-ulama Syafi'iyah menyebut hari ke-7 atau kelipatannya jadi hari 14, 21. Nah, tentang pencampurannya karena ini yang biasa orang memotong sampai misalnya karena keluarganya keluarga besar tuh. Memotongnya sampai 3 kambing. 3 kambing, maka 1 kambing yang menjadi niat untuk untuk akikahnya. Kalau kebetulan ada perempuan. Nah, selebihnya itu diniatkan sebagai sedekah biasa. Seperti biasa. itu. Jadi
Jangan diniatkan semua menjadi akikah karena itu melebihi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Seperti itu, Pak Isa. Iya, cukup menarik. Kita coba angkat telepon kembali Pak Ustaz dari line telepon kami. Assalamualaikum, terputus, boleh dicoba kembali 0821 3333 9440 untuk Anda pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan. Sekali lagi Anda bisa menelpon lewat line telepon kami 0821 3333 9440. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Mustahan di Cendana Baru, Maros. Iya, silahkan pertanyaannya Pak Mustahan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dan Mustahil. ini saya mau tanya Kang Ustaz, karena saya pernah mendengar bahwa sekalipun kita rajin melaksanakan ibadah, apabila kita tidak mempunyai yang namanya andre guru, maka katanya segala ibadah kita itu sia-sia karena kita tidak mempunyai pegangan bagaikan orang yang mau ke tanah suci dan tidak punya kepala rombongan. Benarkah begitu Pak Ustaz? Iya. Ini saja yang saya mau tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustahan di Cendana Baru. Nah ini agak tricky pertanyaannya Pak Ustaz ya. Iya. Iya, tentang Andre Guru. Nah, saya sendiri mungkin baru pertama kali mendengar hal yang seperti ini, tapi pertanyaannya adalah percuma kita melaksanakan suatu bentuk ibadah kalau kita tidak punya Andre Guru sebagai pegangan kita atau patokan kita. Katanya sama seperti saat kita berhaji tapi tidak memiliki ketua rombongan. Itu bagaimana Pak Ustaz Tabe? Iya. Memang dalam ibadah itu dibutuhkan. Kita dalam beribadah itu membutuhkan bimbingan. Iya. Yang dikhawatirkan ini kalau ibadah yang kita lakukan itu kita lakukan tanpa ilmu. Maka dulu di kampung-kampung itu ada namanya Andre Guru. Iya. Maksudnya supaya jelas siapa yang mengajarkan, karena dulu kan buku belum lazim. Betul, iya. Buku belum lazim, maka dibutuhkan pembacaan kontekstual terhadap ajaran-ajaran agama. Nah, ini kan yang sekarang lagi berbahaya nih. Iya. Karena kita informasinya bebas. Informasinya bebas. Ada orang yang lebih percaya pada Google dibanding dengan ulama atau kiai yang ada di kampungnya kan. Iya, Bahkan ada anak muda yang berani mengkafirkan kiainya karena kiainya bertentangan dengan Google. Iya. Padahal yang menulis di Google itu misalnya situs-situs yang umum kan, Iya. misalnya. Dan belum tentu benar atau tidaknya, benar Pak Ustaz ya? Iya, tidak berdasar, sementara ulamanya ini sudah berpuluh-puluh tahun mengkaji kitab, kemudian menyimpulkannya. Dan ini fenomena sekarang. Saya sebenarnya juga sedikit terkesan dengan cara ulama-ulama kita dulu itu mengajarkan agama. Harus didampingi oleh guru. Tapi Andre Guru itu maksudnya guru tempat kita bertanya, karena dulu itu diseminasi ilmu pengetahuan tidak semasif sekarang. Sekarang itu orang sudah bisa mengirim anak-anaknya keluar untuk kuliah, setelah itu kembali. Dulu satu kampung itu satu guru, sehingga hampir bisa dikatakan satu kampung itu satu paham. Oh iya. Nah, nanti belakangan ini bertentangan karena sudah ada yang belajarnya di kampung lain, sampai masuk di kampungnya sudah beda cara salatnya dengan gurunya. Yang parah kalau pengajaran fikih yang berbeda itu tidak diikuti oleh pemahaman bahwa perbedaan ini adalah hal yang biasa. Seperti itu. Jadi sebenarnya kebutuhan kita kepada Andre Guru itu adalah kebutuhan untuk mendampingi kita jangan sampai salah dalam memahami apa yang diajarkan, yang kita baca, yang kita dengar. Saya sepakat kalau misalnya ada filter di tengah-tengah masyarakat kita, ada rujukan, karena apalagi anak-anak kita ini itu lebih cenderung membaca. Jangankan membaca, sementara kita pengajian di atas, mereka searching juga apa yang kita bilang.
kemudian membandingkan terus bilang, salah Ustadz itu. Iya. Jadi karena pembacaannya hanya teks, Iya. padahal yang kita keluarkan itu adalah setelah membaca konteks dari masyarakat kita. Iya. Contoh misalnya di masyarakat yang cenderung kalau dia pergi ziarah kubur, cenderung meratap di atas kuburnya, kemudian meminta-minta. Maka kalau saya datang ke tempat itu saya bilang tidak boleh ziarah kubur dalam konteks masyarakat itu. Iya. Tetapi dalam masyarakat lain yang datang ke kubur terus hanya untuk meningkatkan kesadaran tentang kematian, itu malah di tempat itu saya bilang wajib ziarah kubur, karena kalau ziarah kubur itu muncul muncul suasana keberagamaan yang tinggi. Nah, itu dulu kan sampai kalau kita mau masuk Ramadan disuruh ziarah kubur, maksudnya supaya Ramadan rajin-rajin. Iya. Rajin-rajin beribadah karena sudah lihat kuburan kan nanti begitu. Nah, ini belakangan berubah hanya ritual ziarah kuburnya tidak menangkap hikmahnya. Iya. Ziarah kuburnya dilakukan, Ramadannya amalannya standar-standar, harusnya tambah naik kan. Iya. Seperti itu. Begitu Pak Mustaan. Iya. Cukup jelas sekali ya ternyata. Jadi Pak Ustaz, bagaimana dengan zaman sekarang? Ini kan kita sudah jarang, terutama untuk di kota-kota yang ada antre guru untuk tempat bertanya dan belajar. Konteks sekarang apalagi kalau anak muda yang lebih banyak membaca, akhirnya bagaimana untuk kita bisa memahami begitu Pak Ustaz Tabe? Ya, ini juga permasalahan yang sedang kami hadapi penggiat-penggiat keagamaan. Iya. Bagaimana mengantisipasi itu, akhirnya Ustadz juga harus belajar TikTok, harus selalu rajin posting. Untuk terus mengedukasi Pak Ustaz ya? Iya. Terus berdakwah. Harus ada perimbangan, karena pertama, dulu itu cara mengkaji kita, satu buku, bisa banyak buku, satu tema. Sekarang kecenderungan cara belajar anak-anak kita ini, temanya itu singkat-singkat, kayak orang baca Instagram begitu, langsung di-scroll saja, like. Membacanya itu paling 2 menit begitu. Kalau sudah membaca lama-lama itu mereka jenuh. Kadang judulnya saja dibaca Pak Ustaz. Iya, judulnya sudah berani bikin status lagi. Betul, iya. Berdasarkan judul itu jadi terutama sekali masalah agama. Iya. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman, betul sumber pengetahuan sekarang banyak, tetapi untuk mendalami itu kita masih butuh bimbingan-bimbingan, kita masih butuh kajian-kajian, pengajian-pengajian dari sumber-sumber yang dipercaya. Paling tidak dari sumber yang dipercaya itu tahu di mana dia menuntut ilmu, apakah bidangnya. Yang kedua harus ada integritas kepribadian. Itu dalam menggali ilmu keagamaan yang paling penting itu integritasnya. Tidak boleh belajar tentang tata cara sholat kepada orang yang tidak sholat. Nah ini yang tidak ada di Google ini. Yang menulis sholat itu jangan-jangan tidak sholat. Yang menulis puasa, jadi konteks ketika tulisan dulu itu kan ulama itu betul-betul integritasnya itu luar biasa. Betul sekali. Luar biasa. Betul-betul menjadi teladan. Sekarang hanya nama saja dilihat, bahkan ada ajakan-ajakan yang tidak ketahuan dari mana ajakannya. Siapa orangnya, bagaimana modelnya. Jadi lagi-lagi sekali lagi ini persoalan yang sedang kita hadapi di zaman digitalisasi sekarang ini. Saya kira itu Pak Isa. Oke, jadi terutama untuk Anda pendengar anak muda ataupun mungkin juga yang sudah senior, jadi membaca boleh saja, silahkan. Tapi ingat membacanya jangan sampai di judul, usahakan dibaca sampai habis, dimaknai. Jika ada yang belum paham atau tidak cocok, silahkan mencari ulama-ulama yang kredibilitasnya sudah diakui, yang memang benar-benar sesuai dengan bidangnya untuk mencari tahu kembali. Begitu Pak Ustaz ya? Iya, betul. Baru tetap harus banyak kajian juga begitu Pak Ustaz. Iya, harus kajian. Betul. Jadi karena kajian itu fungsinya mendekatkan teks ke konteks begitu. Teks ke konteksnya, ini menarik, Teks betul. ke konteks. Karena
kalau tidak didekatkan nanti teksnya liar. Betul, Teksnya Ustaz. liar karena apa yang tertulis dalam bentuk teks itu ketika ditulis dia dilingkupi oleh konteks. Ya, dulu Iya. saya waktu di pesantren dikasih sama ibu Aji di rumah Iya. buku catatan. Nah, kalau kamu ingat orang tua menulislah di buku itu. Jadi buku itu penuh dengan air mata sampai sekarang bukunya masih ada. Iya. Jadi tintanya merembes gara-gara air mata. Iya. Jadi waktu menulis itu saya sangat sedih, menangis dan tengah malam bangun menangis. Tapi setelah 20 tahun kemudian saya buka buku itu, konteksnya hilang. Jadi waktu saya baca itu tulisan ketawa. Jadi karena konteks ketika saya menulis 20 tahun yang lalu itu sudah hilang, maka cara menanggapi teks itu berbeda. Oke, paham Pak Ustaz. Sama Iya. dengan Pak Irsa nih. Iya. Contoh Pak Irsa ini teman saya. Jadi waktu pisah sebentar ini saya WA ke Pak Irsa. Iya. Saya tunggu di luar. Teksnya itu saya tunggu di luar. Tapi sama Pak siapa tadi, Pak Zakaria, Pak siapa? Mustahar. Pak Mustahar. Iya. Itu baru saja saya bertengkar nih. Setelah itu terpisah. Terus saya WA ke dia, saya tunggu di luar. Teksnya sama. Tapi orang yang paham konteks pasti beda maknanya. Betul sekali. Iya. Iya. Kira-kira kalau Pak Irsa mau diajak makan, diajak apa. Tapi kalau sama Pak Mustahar itu diajak berkelahi. Iya, betul. Betul sekali. Itulah pentingnya konteks. Iya, penting konteks. Karena teks sama, tulisan sama. Iya. Nah ini khawatirnya kalau teks-teks itu beredar, tapi konteksnya tidak ikut, bisa salah makna itu. Oke, iya. Cukup menarik. Pendengar, jika Anda masih ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan 0821 3333 9440 jika Anda masih ingin berdiskusi seputar tentang nilai-nilai sosial dalam ibadah mahda. Nah Pak Ustaz, saya agak sedikit tergelitik nih tadi seputar tentang bagaimana ulama-ulama kita dulu membalut suatu bentuk ibadah yang mungkin asing pada saat pertama kali memperkenalkan agama Islam di Nusantara dengan budaya-budaya yang ada, dan akhirnya itu ada sedikit pergeseran akhirnya menjadi seperti bentuk ya budaya agama akhirnya bercampur jadi satu, dan konteks mahdanya sendiri akhirnya bisa tergerus di sana Pak Ustaz Tabe. Iya. Jadi memang ini kan dalam perjalanan sejarah agama dan budaya itu terjadi terjadi perkawinan. Iya. Gitu. Terjadi perkawinan, dan memang dulu masyarakat dan budaya itu susah dilepaskan, terutama sekali karena metode dakwah Islam itu adalah dakwah dengan lemah lembut, tidak langsung merubah. Begitu. Maka terkadang ulama-ulama kita tetap mengakomodir budaya-budaya itu, tapi dilakukan islamisasi. Cerita Wali Songo dulu peran-peran dalam wayang itu kan peran-peran dari tokoh-tokoh Hindu Buddha. Iya. Tapi setelah Islam masuk, wayangnya masih dipakai, tapi tokoh-tokohnya dirubah namanya. Nah, cerita tentang pesta-pesta pernikahan, budayanya masih dilakukan, tapi budaya itu dilakukan islamisasi budaya. Sudah mulai ada unsur ceramahnya, sudah mulai ada unsur apanya, tetapi budaya pakai apa? Pakai daun-daun, pakai apa? Pakai sarung berlapis-lapis, itu masih dipakai, tapi kemudian dilakukan semacam islamisasi terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan. Nah, ini dakwah tidak boleh berhenti di situ, tetapi tidak boleh juga keras. Kalau budaya itu tidak boleh dirubah dengan kekerasan, dengan model revolusi, karena itu pasti akan mendapat tantangan yang luar biasa. Tapi kebiasaan itu harus dirubah dengan pembiasaan baru. Jadi kita membuat pembiasaan baru perlahan-lahan, ulamanya harus sabar merubah itu, memberi muatan-muatan, memberi pemaknaan sehingga perlahan-lahan budaya itu berubah menjadi budaya yang sudah syarat dengan muatan-muatan nilai-nilai keislaman. Jadi beberapa memang model, misalnya model pemurnian.
model pemurnian itu, tapi banyak makan korban itu model pemurnian, peranglah antar kelompok dan sebagainya. Tapi kalau model di Indonesia ini kan sudah ratusan tahun Islam datang dan Islam berdamai dengan budaya. Alhamdulillah kan kita menikmati bagaimana kita berislam di Indonesia, nikmat sekali. Betul, iya. Nikmat sekali. Hampir tidak ada masalah dengan melakukan ibadah. Kalau saudara-saudara kita misalnya di Timur Tengah dengan model yang ingin merubah secara drastis, itu berubah polanya kan, berubah polanya menjadi perlawanan dari orang yang cinta budayanya, perlawanan dari orang dan seterusnya. Saya kira itu Pak Irs. Ada telepon lagi Pak Ustaz, mungkin ini penelpon terakhir kita Pak Ustaz, boleh saya angkat dulu? Iya, silakan. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi karena masih ada yang ingin saya tanyakan. Pak Mustahar. Iya. Oke, silakan Pak Mustahar. Yang ingin saya bertanyakan Ustaz, kalau misalnya kita pergi menziarah kubur, karena biasanya orang di kampung itu memanggil orang namanya guru untuk membacakan Al-Quran di situ, dan ada guru itu membaca sambil berdiri, dan ada juga duduk kalau dia membacakan Al-Quran. Dan kedua, yang ingin saya tanyakan, kalau kita bacakan Al-Quran itu, kita membacakan Al-Fatihah, apanya itu yang sampai Ustaz? Karena saya kira Al-Fatihah itu diperuntukkan untuk orang hidup saja. Itu saja Ustaz, saya baru tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mustahar luar biasa penasaran ya Pak Ustaz ya. Rasa ingin tahunya tinggi untuk bisa terus mencari tahu bagaimana agama Islam yang ada di lingkungannya. Tadi tentang ziarah kubur yang memanggil guru untuk membaca Al-Quran atau Yasin. Kalau di daerahnya Irsan itu biasanya Yasin yang dibacakan. Ada memang yang berdiri, ada yang duduk, mungkin itu bagaimana hukumnya. Terus juga tadi tentang Al-Fatihah. Nah ini juga sempat ada perdebatan ya di kalangan masyarakat, ada yang membolehkan, ada yang tidak dan sebagainya. Mungkin boleh dijelaskan Pak Ustaz Tabe. Oh iya, ini tentang membaca, pertama dulu tentang menghadirkan guru waktu ziarah. Jadi pertama sepakat ulama, tidak ada ulama yang membantah bahwa doa orang yang hidup kepada orang yang mati itu sampai, itu sepakat. Tidak ada ulama yang membantah itu bahwa doa tidak sampai. Semua ulama menyebut doanya orang muslim kepada orang meninggal sampai. Yang terjadi perbedaan itu tentang amal kebaikan yang dilakukan oleh orang hidup atas nama orang mati. Apakah itu sampai atau tidak? Di situ ulama terjadi perbedaan pendapat. Nah sekarang, kalau ditarik, pertama, membaca surah Al-Fatihah itu kita jadikan sebagai doa, maka doa itu pasti akan sampai. Karena kita saja berdoa membacakan suratul Fatihah. Dan di setiap kita membaca doa, Nabi mensunnahkan kepada kita untuk menutup doa itu dengan kalimat membaca suratul Fatihah. Jadi wa akhiru da'waihim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu artinya membaca suratul Fatihah. Nah, sekarang tadi Pak Mustamar itu menanyakan bagaimana itu sampai di Al-Fatihahnya, Pak? Nah, dari praktek-praktek yang dilakukan, kalau suratul Fatihah itu dijadikan sebagai doa-doa kepada orang yang meninggal, maka insya Allah sampai menurut ulama-ulama itu. Nah sekarang, kalau bacaan Al-Qur'annya, jangankan suratul Fatihah, bacaan Al-Qur'an, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam pendapat ulama yang mayoritas, kalau dia diniatkan dan dihasilkan oleh keturunan-keturunannya, maka itu akan sampai. Karena salah satu amalan yang tidak putus bagi umat Islam itu adalah waladun soleh yada'ulah, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan.
Dan kedua yang pertamanya tadi adalah sedekatun jariyah. Sedekatun jariyah itu sedekah jariyah, sedekah yang terus berjalan. Iya. Maka salah satu bentuk sedekah jariyah itu adalah kalau orang tuanya yang dulu sebelum meninggal mengajarkan anaknya mengaji, maka setiap anaknya melakukan mengaji, maka setiap itu pula pahalanya mengalir kepada almarhum atau almarhumah. Jadi jelas bahwa membaca Al-Quran, melakukan kebaikan-kebaikan, Iya. itu dalam pendapat ulama-ulama yang mayoritas itu kalau di atas namakan kepada orang yang meninggal, maka insya Allah kebaikannya akan sampai. Iya. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir Pak, jangan terlalu pesimis. Nanti kita meninggal juga itu menunggu kebaikan-kebaikan. Bisa dibayangkan kalau anak-anak kita tidak melakukan lagi kebaikan yang kita pernah ajarkan, maka amal jariah kita, amal kebaikan yang pernah kita tanamkan ke anak-anak itu akan putus, Pak. Iya. Akan putus. Makanya kalau anak yang meninggal itu dalam tradisi Bugis Makassar, ada namanya harta pusaka. Harta pusaka itu rumah yang terakhir ditinggali oleh almarhum atau almarhumah. Iya. Maksudnya rumah harta pusaka itu tidak boleh dijual. Iya. Nah, kenapa tidak boleh dijual? Karena di tempat itu banyak amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh almarhumah. Mungkin dengan tetangganya. Nah, anak yang tinggal di situ, kalau melanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan oleh almarhumah, maka dia terhitung ke dalam kategori amal jariah. Oh, jadi seperti itu Pak Ustaz ya. Ini Iya. berbeda dengan masyarakat kota, meninggal orang tuanya dua-dua, langsung dijual dan dibagi 4. Langsung Kalau 4 jadi hilang semua amal kebaikannya di situ. Oke Pak Ustaz. Iya. Saya bisa mengambil makna yang sudah disampaikan. Sudah di penghujung acara Pak Ustaz, sudah lewat 57 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mungkin terakhir bisa ditutup oleh Pak Ustaz doa untuk seluruh pendengar kita dan siapapun yang sekarang tengah mendengarkan kita, disingkat saja Pak Ustaz Tabe. Ya. Baik Pak Irsan dan seluruh pemirsa pendengar yang kami hormati, mudah-mudahan pertemuan kali ini adalah salah satu menjadi ikhtiar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin amin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak narasumber kami Bapak Dr. Muhammad Suhufi MAG, anggota Komisi Hubungan Antar Umat Beragama MUI Sulawesi Selatan, atas narasumbernya dan juga ilmu-ilmunya yang telah diberikan di Titian Ilahi episode 1097. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita di Titian Ilahi episode 1097. Irsan Lipit pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Arti Alfian yang akan menemani Anda. Oke, ini